Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita bahwa surga dan neraka itu benar. Maka hendaknya kaum muslim memelihara dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka. Berikut ini adalah kisah seorang perempuan yang mengadu kepada Rasulullah SAW karena melihat ibunya berada di jurang-jurang neraka dalam mimpinya. Apa sebabnya? Dalam kitab Al-Mawail Al-Ufuriyah, Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri menukil salah satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Diceritakan, seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW dengan kondisi tangan kanannya kering atau lumpuh. Kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menyembuhkan tanganku dan mengembalikannya ke dalam keadaan semula." "Apa yang menyebabkan tanganmu menjadi kering?" tanya Rasulullah. "Aku bermimpi seolah-olah hari kiamat terjadi. Neraka Jahim telah dinyalakan apinya, surga telah dibuka. Api neraka berubah menjadi jurang-jurang. Kemudian aku melihat ibuku berada di salah satu jurang dari jurang-jurang jahanam. Satu tangannya memegang potongan gaji dan satu tangannya lagi memegang kain kecil yang menjaganya dari kobaran api. Oh ibuku, mengapa engkau berada di jurang ini, padahal kamu adalah orang yang taat kepada Allah dan suamimu juga ridho padamu?" Tanyaku kepadanya, "Anakku, aku ini adalah seorang perempuan yang pelit ketika di dunia. Jurang ini adalah tempat orang-orang yang pelit," jawab sang ibu. "Potongan gaji dan kain kecil apa yang aku lihat di tanganmu itu?" tanyaku kepadanya. "Potongan gaji dan kain ini adalah sedekah yang pernah aku keluarkan ketika di dunia. Semasa hidupku, aku tidak pernah mengeluarkan sedekah kecuali dua benda ini. Dua benda ini diberikan kepadaku. Aku berlindung dari api dan juga siksaan berkat kedua benda ini," jawab ibuku. "Di mana ayahku?" tanyaku. "Ayahmu adalah orang yang dermawan. Ia sekarang berada di tempat orang-orang yang dermawan di surga," kata ibuku. Kemudian aku mendatangi ayahku. Aku melihat beliau sedang berdiri di tepi telagamu. Wahai Rasulullah, ia sedang memberikan minuman air telaga kepada orang-orang. Dia mengambil gelas dari tangan Ali, sedangkan Ali mengambilnya dari tangan Utsman, sedangkan Utsman mengambilnya dari tangan Umar, sedangkan Umar mengambil dari tangan Abu Bakar As-Siddiq, sedangkan Abu Bakar As-Siddiq mengambil dari tanganmu wahai Rasulullah. Kemudian aku berkata kepada ayahku, wahai ayahku, sesungguhnya ibuku, yaitu perempuan yang taat kepada Allah dan yang kamu ridhoi, sekarang berada di jurang di neraka jahanam. Sedangkan engkau memberikan minuman kepada orang-orang dari telaga Nabi SAW. Ibuku sangat kehausan, berikanlah ia seteguk air itu. Ayah menjawab, wahai anakku, sesungguhnya ibumu berada di tempat orang-orang yang pelit, yang bermaksiat, dan orang yang berdosa. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan air telaga Rasulullah bagi mereka yang pelit, yang bermaksiat, dan juga yang berdosa. Kemudian aku mengambil air telaga itu dengan telapak tanganku agar bisa memberikannya kepada ibuku. Ketika ibuku meminumnya, maka terdengar seruan suara, Allah telah mengeringkan tanganmu karena kamu telah mendatangi dan memberikan minuman kepada wanita yang bermaksiat dan pelit dari telaga Rasulullah. Kemudian aku pun terbangun dari tidurku. Tiba-tiba tanganku sudah dalam keadaan seperti ini atau lumpuh. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, sifat pelit ibumu telah memberimu bencana di dunia, lantas bagaimana bencana baginya di akhirat? Kemudian Rasulullah meletakkan tongkatnya di tangan wanita itu dan berkata, ya Allah, demi mimpi yang baru saja ia ceritakan, semoga engkau menyembuhkan tangannya. Kemudian tangan wanita itu pun sembuh dan kembali seperti semula.
Demikianlah hikmah yang dapat kita jadikan pelajaran agar tidak pelit dalam mengeluarkan harta. Sungguh, sedekah merupakan amalan yang mulia dan teman setia yang menolong kita di akhirat kelak. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersedekah, baik di kala lapang maupun di kala sempit. Sedekah juga tidak harus diukur dari berapa banyak harta yang kita berikan, tetapi keikhlasannya yang dinilai. Bahkan kita tersenyum pun itu sudah termasuk dari sedekah. Selain membuka pintu rezeki hingga surga, berikut adalah keistimewaan bersedekah menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama adalah Allah akan melipat gandakan rezeki yang kita sedekahkan. Lalu dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu salah satu penolong kita di hari kiamat nanti. Bersedekah juga menjauhkan kita dari api neraka. Bersedekah pun menjadi obat dari segala macam penyakit. Lalu orang yang bersedekah akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersedekah pun, apalagi orang yang bersedekah jariah, tidak akan terputus, bahkan ketika dia sudah wafat, pahalanya pun akan tetap mengalir kepadanya. Lalu rezeki orang yang bersedekah tidak akan berkurang, melainkan akan semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mendapatkan pertolongan ketika di hari akhirat, lalu memberikan keberkahan pada harta yang kita sedekahkan, dan juga mencegah kita dengan kematian yang jelek. Dan perlu menjadi pengingat bagi kita semua bahwa harta yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Untuk itu marilah kita gunakan harta kita untuk beramal soleh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.